Mencekam, rudal dari Suriah serang posisi Israel di dataran tinggi Golan hingga rontok begini. الإثارية المحتملة برا وبحرا وجوا. وفي هذا الإطار Sumber media mengabarkan serangan rudal dari Suriah ke posisi Israel di dataran tinggi Golan menyebabkan terdengarnya suara sirene bahaya di selatan wilayah yang diduduki itu meraung-raung. Kanal Tele-13 televisi rezim Zionis melaporkan terdengarnya suara sirene bahaya di selatan dataran tinggi Golan akibat tembakan sejumlah rudal dari Suriah. Menurut media Israel, 3 rudal telah ditembakkan dari dalam wilayah Suriah ke posisi rezim Zionis di dataran tinggi Golan dan mengenai lokasi-lokasi dan juga para tentara, sehingga menyebabkan sirene bahaya hidup meraung-raung, membuat banyak orang minta untuk dievakuasi. Dalam kelanjutan serangan perlawanan Islam Irak ke posisi-posisi pasukan Amerika Serikat dan Israel di kawasan beberapa minggu lalu, kelompok itu mengumumkan telah menyerang markas pasukan Israel di Golan. Selain menyerang markas militer Israel, kelompok perlawanan Islam Irak juga menyerang kota pelabuhan Eilat dan fasilitas gas Karis di Laut Mediterania. Sejak minggu pertama Perang Barai Al-Aqsa, kelompok-kelompok perlawanan Irak juga ikut terjun mendukung Palestina dan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan Suriah dengan rudal dan drone. Total serangan lebih dari 100 kali terjadi. Media-media Israel mengabarkan sejak beberapa minggu terakhir sedikitnya 5 rudal ditembakkan dari dalam Suriah ke dataran tinggi Golan yang diduduki. Sehari sebelumnya, media Israel mengabarkan terdengarnya suara sirene bahaya di dataran tinggi Golan yang disebabkan oleh menyusupnya sebuah drone ke wilayah itu dan menghancurkan pangkalan militer Zionis. Markas pasukan Israel di dataran tinggi Golan diserbu drone-drone hingga bikin hancur tentara Israel dan senjatanya. Seperti diketahui, perlawanan Islam Irak mengabarkan serangan pesawat tanpa awak ke markas pasukan rezim Zionis sukses besar. Serangan pesawat tanpa awak perlawanan Islam Irak itu ke salah satu markas pasukan Israel yang tersembunyi di dataran tinggi Golan. Kelompok perlawanan Islam Irak pada hari Sabtu dini hari mengumumkan telah menyerang beberapa pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Tanaf dan juga Al-Shadadi. 3 hari sebelumnya, perlawanan Islam Irak juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di selatan Suriah menggunakan pesawat tanpa awak. Selama ini, kelompok perlawanan Islam Irak sudah melancarkan serangan ke posisi-posisi Israel di Eilat dan juga fasilitas-fasilitas gas Karis Laut Mediterania. Seorang pejabat militer Amerika Serikat pada hari Kamis mengatakan, sejak tanggal 17 Oktober sampai sekarang, sedikitnya 117 serangan telah dilakukan terhadap markas militer Amerika Serikat di Irak dan juga Suriah. Kelompok-kelompok perlawanan Irak sampai saat ini telah melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Ain al-Ashad, di dekat Bandar Erbil, di Bandara Al-Harir, Irak, dan juga pangkalan Harab Al-Jir, Al-Sadadi, dan juga Al-Taraf, Remeilan, Al-Malakiyah, serta pangkalan-pangkalan di dekat ladang minyak Koniko dan Al-Omar di Suriah. Militer Israel mengatakan pada hari Selasa bahwa tentara terluka dalam bentrokan bersenjata di dekat perbatasan Al-Auja dekat Mesir. Sebelumnya, juru bicara militer Israel mengatakan tentara telah menembaki pejuang di daerah perbatasan dekat penyeberangan di Nitzana. Juru bicara tersebut menambahkan bentrokan tersebut mengakibatkan korban luka-luka dan mencatat sekitar 20 tersangka termasuk pria bersenjata tiba dari Mesir ke daerah perbatasan. Channel 7 Israel melaporkan baku tembak yang tidak biasa di perbatasan dengan Mesir. Belakangan, radio tentara Israel mengklaim para tersangka mencoba menyelundupkan barang-barang ke Israel.
Akun Palestina di platform X mengutip media Israel mengatakan pejuang tewas dan tentara Israel terluka dalam bentrokan tersebut. Saluran berita Mesir Al-Qahira mengutip sumber keamanan yang mengatakan pasukan Mesir telah menggagalkan upaya penyeludupan barang ilegal di perbatasan Mesir-Israel. Pasukan Mesir mengatakan mereka merangkap 6 pengedar obat-obatan terlarang di selatan perbatasan Al-Auja yang dikenal di Israel sebagai penyeberangan Nitzana. Penembakan itu terjadi di dekat penyeberangan Al-Auja di daerah yang sama di mana operasi polisi Mesir Muhammad Salah menghabisi 3 tentara Israel pada bulan Juni. Meskipun kedua belah pihak tampaknya setuju dengan teori penyeludupan dan kemungkinan tidak akan meningkatkan ketegangan di wilayah yang sudah tegang, namun timbul pertanyaan mengenai waktu dan sifat insiden tersebut. Jarang sekali penyeludupan bergerak dalam jumlah besar di wilayah tersebut dan khususnya mencoba menyusup dari wilayah perbatasan yang diawasi dengan ketat seperti Al-Auja. Para komentator Arab mengatakan kepada Al Jazeera bahwa jenis operasi yang terkoordinasi dengan baik ini mewujudkan keterlibatan kelompok atau pejuang yang besar yang banyak diantaranya beroperasi. Mereka secara langsung menghubungkan insiden tersebut dengan perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Sejak hari-hari pertama perang, Israel telah berulang kali menembaki kelompok perbatasan antara Rafah dan Mesir, memaksa Mesir menutup perbatasan sepenuhnya. Selain itu, militer Israel melepaskan tembakan ke posisi perbatasan Mesir, mengklaim serangan tersebut tidak disengaja. Ketegangan meningkat ketika Israel mengancam akan menduduki rute Philadelphia antara Rafah di Gaza Selatan dan Mesir dengan tuduhan Hamas menggunakan terowongan bawah tanah untuk menyelundupkan senjata. Mesir membantah tuduhan tersebut dan menekankan semua terowongan telah dihancurkan. Warga Palestina dan pihak lain menuduh Israel menggunakan terowongan yang terhubung dengan Mesir sebagai alasan untuk membenarkan pendudukan kembali ke wilayah tersebut, di mana lebih dari 1 juta orang Palestina terpaksa tinggal di sana akibat serangan Israel yang menghabisi puluhan ribu warga sipil Palestina. Para pejabat Israel telah terbuka tentang keinginannya mengusir warga Palestina keluar dari jalur Gaza. Beberapa pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang beraliran kanan menyebut pembersihan etnis semacam ini sebagai migrasi sukarela. Bahkan sebenarnya ini adalah genosida.